Hai guys, welcome back to my YouTube channel Feli Priscilia. Setelah kemarin kita keliling Skandinavia dan juga Baltik, di video kali ini aku mau ajak kalian untuk keliling Istanbul selama 2 hari penuh. Selamat datang di Turki. Good morning. Sekarang aku sudah di Istanbul. Nah, ini negara terakhir sebelum kita balik ke Indonesia. Kita mau keliling Istanbul selama 2 hari. Kalian tahu nggak, Istanbul atau Turki itu adalah negara pertama yang invented uang koin. Jadi uang koin pertama kali itu dibuat di Turki. Suhunya hari ini tuh nggak dingin, kayak 13 derajat. Jadi aku pun cuma pakai sweater, nggak ada dalamnya, nggak pakai long john, sama coat aja karena kalau angin. Pagi ini cukup ramai guys, tapi enak banget buat jalan-jalan, nggak terlalu dingin. Mengawali hari dengan buah. Makan siangnya apa? Karena kita sangat kurang serat. Cici. Makan siangnya apa? Ini ada yang halal ini apa ya? Duh, berantakan guys. Tadi kita bangun siang jam setengah 10. Karena kemarin nyampe itu tengah malam. Jadi ya udahlah ya, gak sempet dandan atau apa. Ya wis. Hari ini aku mau ajak kalian buat keliling Istanbul yang di bagian Eropanya. Kita juga akan ke bagian Asianya, tapi besok. Jadi kita keliling dulu yang di area di Europe-nya. Istanbul ini adalah kota yang paling terbesar di Turki. Jadi dia the biggest city in Turkey yang punya 2 side, yaitu European side dan Asian side. Jadi dia hal itu membuat Istanbul adalah satu-satunya kota di dunia yang terpecah dalam 2 benua. Dia dipisahin sama Bosporus Strait atau Selat Bosporus. Nanti juga kita mau lihat ke sana. Karena kita juga akan nyebrang ke Asianya. Kalian mungkin udah tahu ya, Turki itu lagi inflasi tinggi banget, gila-gilaan. Jadi kayak semua tuh harga di sini naik hampir 2-3 kali lipat. Kayak kita kalau masuk ke attraction kayak ke Hagia Sophia, terus ke Topkapi, itu tuh bener-bener udah kayak mahal banget gitu loh. Sama kayak halnya tadi aku sebenarnya mau beli tiket ke Hagia Sophia. Karena dulu kan sebenarnya gratis, tapi udah bayar. Itu tuh tiketnya doang hampir 600.000. Dan untung aku baca review orang-orang yang beli, ternyata di dalamnya itu ada konstruksi. Jadi dia lagi restorasi Hagia Sophia dan bener-bener kayak nggak bisa lihat gitu loh. Jadi untungnya aku belum beli. Jadi kayaknya kita Hagia Sophia lihat dari depan aja. Kita mending ke masjid yang lain yang lebih worth it lah, karena benar-benar katanya restorasinya itu gede-gedean, jadi kayak nggak kelihatan apa-apa. Oke, hari pertama kita mau ke Topkapi Palace. Ini juga bayar guys, lumayan mahal, 800.000. Kita coba lihat di terasnya aja ya. Ini di mana? Kita udah di gardennya Topkapi Palace, bagus banget guys. Ada mapnya, namanya Gulhen Parki. Jadi mostly sebenarnya kayak attraction itu di sekitar sini. Topkapi dekat situ, ada Hagia Iren, Hagia Sophia. Kayak bener-bener semua kayak muter di sini sih. Lihat, ada seagull. The seagull, Iya, sini juga ada a lot of seagull. sama crow. Main entrance Topkapinya tuh ditutup guys karena ada renovasi. Jadi kita diarahin lewat sini. Tadi tulisannya entrance-nya di dekatnya Hagia Sophia, lumayan nanjak sih. Ini di depan rumah gitu. Masih banyak hiasan Christmas juga di sini. Kebetulan tadi ada patung Santa Claus. Jadi kalau kalian belum tahu, Santa Claus itu sebenarnya asalnya itu
dari Turki. Kaget gak? Karena kan ini bukan negara Kristen gitu ya. Tapi once dulu namanya Santo Nicholas, dia itu berasal dari daerah di Turki namanya Patar kalau nggak salah. Jadi dari situlah asal-muasal dari Santa Claus. Ceritanya karena Santo Nicholas ini dia tuh apa ya, welas asih, dia tuh suka dengan anak-anak, dia tuh suka bantuin orang-orang dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Jadi kayak Santa ngasih kado ke anak-anak dan sembunyi-sembunyi itu sebenarnya diambilnya dari ceritanya Santo Nicholas. Ini adalah Hagia Sophia sekarang. Konstruksinya itu gede banget, dalamnya pun juga katanya banyak tangga-tangga juga, jadi nggak bisa lihat. Jadi it's a good thing aku nggak jadi beli tiket ke Hagia Sophia. Iya, yang Topkapi Palace. Lihat semua renovasi. Ini Hagia Sophia. Yang Blue Mosque itu juga minaretnya lagi renovasi. Kita di areanya Topkapi ya. Dan kebetulan Topkapinya itu close setiap hari Selasa untuk visitor. Jadi sama aja, lihat, tutup juga. Jadi Topkapi Palace ini dulu itu pada zaman Ottoman Empire, dia itu tempat administrasi dan juga ini tempat tinggalnya sultan-sultan di Istanbul. Ini ukirannya bener banyak details dan kayak bentuknya ukirannya tuh mirip banget kayak yang ada di Azerbaijan. Tapi bedanya di sini lebih colorful ya. Selain di Azerbaijan tuh lebih ya cuman kayak warnanya warna batunya. Ini view dari Topkapi. Ya, dan meskipun tutup, at least view-nya bagus. Yang aku beli akhirnya itu adalah Basilica Cistern, karena menurutku itu paling worth it ya. Dia nggak renovasi, dalamnya juga bagus. Jadi sekarang kita mau ke sana aja, habis itu baru ke Blue Mosque. Aku gak untung. Ya seharusnya seperti ini guys, Hagia Sophia. Tapi lagi renov. Dan renovnya ini kayak gede-gedean gitu loh. Tapi tetap aja yang antri banyak mau masuk. Story-nya aja kali ya. Hagia Sophia itu used to be a church. Dia tuh sebelumnya tuh gereja pada zaman Konstantinopel. Terus begitu Turki itu di bawah Ottoman Empire, itu dijadikan masjid. Sempat jadi kayak museum, tapi sekarang udah balik jadi masjid lagi sih. Ini bagian depannya dari Hagia Sophia. Lagi renov guys, sedih banget. Oke, dan seberangnya itu adalah Blue Mosque di sini. Sekarang kita mau ke Basilica Cistern dulu. Yang di belakang aku ini exitnya. Katanya entrance-nya di seberangnya. Oh ya ini. Nah ini adalah Basilica Cistern. Basilica Cistern itu dulu back then waktu zaman Bizantin, ini adalah water reservoir. Jadi underground water reservoir yang gunanya itu mensuplai air ke Royal Palace of Byzantine. Makanya sampai sekarang pun juga airnya masih banyak.
keren banget sih. Dalamnya tuh antara magical, tapi juga kayak ada sedikit kesan gotik gitu ya. Kita lihat di sini tuh bawahnya beberapa lambangnya Medusa. Ini satu, terus ini dua. Kalau aku baca sebenarnya kayak nggak ada artinya gitu loh. Cuman perkiraannya karena kayak melawan paganisme. Dan kepalanya biasa terbalik, nggak ada yang bener. Lagi ada study tour guys. Dan mereka dari tadi nyapa-nyapa mulu, kita kayak 3 kali ketemu mereka kan. Mereka nyapa halo, halo, halo. Gak semua pilarnya tuh ada ukiran ya, tapi entah yang ini ada. Lainnya gak ada sih. Oh, ini tuh lambangnya the blue eye. Jadi the blue eye itu di Turki, dia banyak dijual kayak jadi souvenir. Katanya kalau kita punya, ini tuh bisa jaga kita gitu. Ya, ini the blue eye. Can you take a photo, please? Terus di luarnya dari Basilica Cistern itu ada kayak ruins gini. Ini namanya The Million Stone. Ini tuh kayak dikonsider bangunan pertama ataupun langkah pertama dulu Roman Empire ada di Turki. Dan dari cuman ruins aja. Kayak habis dari Basilica Cistern, sekarang kita mau makan dulu. Cari makan dulu baru ke Blue Mosque. Kita udah habis makan, sekarang kita mau jalan ke Blue Mosque. Di area sini 3 Blue Mosque saja yang belum. Karena sebenarnya ada Hagia Iren di depannya Topkapi. Cuman itu juga apa ya? Aku lihat juga reviewnya nggak terlalu bagus, cuman gedung biasa, dalamnya juga ukirannya nggak ada. Jadi yaudah kita skip aja. Habis dari Blue Mosque mungkin kita mau pergi agak jauh ke arah Balat sama ke Karie Mosque. Even di Blue Mosque itu juga ada renovasi. Banyak banget renovasi guys. The mosque is closed. Ada banyak yang tutup, renovasi. Yang boleh masuk cuman yang mau prayer doang, sembahyang guys. Nanti boleh masuk guys. Harus lepas sepatu, jadi aku bawa bootsku. Let's go. Dulu pembukaan Blue Mosque ini itu jadi kontroversi karena di Blue Mosque ini tuh ada 6 minaret yang which is pada saat itu 6 minaret itu masih dengan 6 minaret cuma ada di Mekah. Jadi awalnya ini kontroversi tapi sampai sekarang masih berdiri. Tapi sekarang Blue Mosque ini merupakan satu dari beberapa masjid yang punya minaret selain di Mekah. Jadi sekarang nggak cuman Blue Mosque saja, beberapa juga ada masjid yang punya 6 minaret. Hey, habis udah selesai dari Blue Mosque, sekarang kita mau naik tram, bus, I don't know, kita lihat di Google. Kita mau pergi ke Balat, yaitu satu neighborhood di Istanbul yang rumahnya tuh warna-warni gitu. Setelah dari Balat itu setelah dari Balat itu deket sama Karie Mosque. Jadi itu mirip kayak Hagia Sophia. Dia dulunya church yang kemudian jadi museum, kemudian jadi masjid.
Kita mau ke sana juga karena di satu neighborhood dan lebih worth it kayaknya karena juga nggak ada konstruksi dan dalamnya juga mirip-mirip lah sama Hagia Sophia. Ya ampun, kita nyari satu pemberhentian bus, gak nemu-nemu dari tadi muter-muter di taman ini. Di sini tuh kayak pemberhentian busnya kayak kurang jelas gitu ya. Terus kayak orang-orangnya juga nggak terlalu bisa bahasa Inggris mungkin yang aku temuin. Jadi mereka pun juga nggak bisa jawab, dan beberapa kali kayak kita nanyain tentang pemberhentian, mereka pun tuh kayak bingung gitu loh. Itu tuh stasiun yang mana, itu tuh berhentinya di mana. Benar-benar mengandalkan Google Map. Naik angkot guys. Ribet banget nyari angkot satu ini. Tadi berhentinya itu benar-benar di pinggir jalan, gak ada terminalnya. Ya pantas gak nemu. Setelah perjalanan yang tidak mudah, stop bus yang aneh banget, kita nyampe di Balat. Balat itu sebenarnya kayak satu neighborhood di Istanbul yang rumahnya itu warna-warni gitu. Itu aja sih sebenarnya kayak pembedanya Balat dengan area yang lain. Rumah-rumah di sini itu colorful. Ada pink, purple, blue. Nah, gereja. No, sorry, bukan gereja. It was a church. Dulunya church, sekarang jadi mosque. Karya Mosque yang aku bilang hampir mirip sama Hagia Sophia, itu tuh ada di daerah Balat sini, di balik dari rumah-rumah ini. Kita mau jalan ke sana. Serius guys, transportasi di Istanbul ini ruwet banget. Benar-benar kurang jelas kayak tanda-tandanya. Apalagi kalau kayak yang kayak angkot tadi ya, bener gak ada tulisannya dan bener-bener di pinggir jalan. Ya nunggu aja stop gitu. Sekarang jalan ke situ. This one. Turki ini terkenal dengan banyak masjid kan. Jadi di Istanbul sendiri, kalau nggak salah itu ada 80.000, atau di Turki ya, itu sekitar 80.000 mosque. Nanti aku koreksi kalau salah. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat, kita naik bus atau kita lihat dari atas, benar-benar kita tuh lihat banyak banget minaret. Sekarang kita di Karya Mosque karena harus pakai scarf, jadi aku pakai hat. Itu nggak apa-apa. Fee-nya itu 20 euro, lebih murah, sedikit lebih murah daripada di Hagia Sophia, tapi nggak antri guys. Ini juga ada tempat buat sembayang ya. Ini tempat berdoa. Yang cowok ada 3 mozaik yang di cover dengan curtain. Kayaknya sih 3 gambarnya mungkin ini 1, 2, sama kayaknya ini deh. Oke, let's go. Guys, lihat ini malah ada kucing. Iya,
Ada kucing di mana-mana. Dan kalau kalian lihat guys, ini tuh mozaik tuh, bukan lukisan. Ini dari keramik-keramik kecil yang disusun jadi lukisan gini. Keren banget. Ini ada mozaik tentang Virgin Mary life in the left side means in about miracle performed by Jesus Christ in the right side. Coba kita lihat. Oh, ini yang miracle dan Jesus ini orang kusta kayaknya ya. Beberapa miracle yang dilakukan oleh Jesus Christ di sebelah kiri. Ini Zakheus. Yang sebelah sini tentang Virgin Mary. Jadi dulu pada zaman Bizantin ini tuh gereja. Kemudian setelah Turki itu di bawah Ottoman Empire, ini dibuat jadi masjid. Sekarang tetap jadi masjid, masih dipakai, tapi juga dibuka untuk turis juga untuk datang ke sini. Jadi waktu kita pertama masuk di daerah sini, di koridor yang ini mozaiknya mostly tentang life of Jesus. Baru yang di bagian dalam itu tuh ada miracle by Jesus sama Virgin Mary. Ini 20 euro. Kalau nggak salah kalau si Hagia Sophia itu 25 euro. Tapi ini worth it, memang lebih kecil ya mungkin ya. Tapi bagus tempatnya. Terus ada penjelasannya juga. Jadi kalau kalian mau cari yang mirip-mirip sama Hagia Sophia, kalian bisa ke sini. Tapi mungkin memang jalannya agak susah ya mau ke sininya. Ini yang tadi Karie Mosque, disebut juga itu Kora Mosque. Di jalan masuknya juga banyak yang jual aksesoris juga. Terus di sebelah situ ini juga ada restoran. Sekarang aku mau jalan balik dulu ke hotel sekalian cari makan. Habis itu istirahat, lanjut besok kita mau eksplor bagian Asia dari Istanbul. Menurut aku Istanbul ini kayak gak jauh beda sama Indonesia ya. Ya transportasinya mungkin sedikit lebih bagus lah ya, karena dia punya tram, busnya juga teratur, train. Tapi kalau masalah jalanan dan parkir sama sih guys, parkirnya di sini sembarangan juga. Jalannya kecil-kecil, parkirnya semua di pinggir jalan. Ada yang main bola juga di tengah jalan. Indonesia banget. Oh ya tadi, despite of sebenarnya kayak stopsnya itu agak aneh gitu ya, yang kayak angkot tadi, karena gak jelas. Tapi good thing sih orang-orang di sini itu baik.
mereka mau bantu, bahkan sangat membantu meskipun mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kayak tadi orang itu nemenin kita jalan buat ke stopsnya. Itu yang patut diapresiasi sih. Ada tukang ban juga guys pinggir jalan, lagi benerin. Ya more or less mirip lah sama di Indonesia. Dan di sini kalau nyebrang jalan itu tuh kayak agak menantang nyawa gitu ya. Soalnya beberapa itu jalan gede kencang-kencang, tapi ada trotoarnya. Tapi ada zebra crossnya. Jadi aku lihat orang-orang tuh ya kalau kosong langsung lari aja gitu. Serem banget. Beda sama kalau di Europe, pasti kan mereka mendahulukan jalan kaki lah ya. Jadi setiap ada trotoar kita tinggal jalan. Tapi kalau di sini jangan harap guys, ini sama banget kayak Indonesia. Kalian sebagai pejalan kaki yang ngalah daripada mereka yang bawa kendaraan. Jadi mereka kenceng-kenceng banget. Kita yang harus benar hati-hati kalau mau nyebrang. Kalau itu ada zebra cross tapi nggak ada lampunya. Ya. Sudah ada kesamaan dengan Indonesia. Kita udah sampai di area namanya, tadi kita berdirinya di Eminonu. Ini kita bisa lihat view-nya Galata dari sini, sama Blue Mosque juga. Oh, a tiny. Kayak mancing. Oh, dapet ikan. Dari sini kita bisa lihat ini Galata Tower. Sini juga banyak. Terus ini juga kayak market yang di sebelah sini. Ini view-nya ke sana. Sayang banyak yang mancing guys. Foto jadinya kelihatan pancingannya. Dan di baliknya ini mosque. Yang ini Blue Mosque. Tadi dari atas kita bisa turun ke bawah, ada tangga guys. Dari sini. Banyak banget restoran di bawah jembatan yang tadi. Ini view-nya ke sana ke Galata. Kalian dapat ikan guys. Dia jatuh lagi. Itu tuh, banyak banget. Nih, mereka yang mancing tuh di atas sini, di atas jembatannya. Ya, yang mancing banyak banget. Dari sini tuh lebih banyak fish ya. Kayak ini makanan yang khas kayak di sini, Bali egg mac. Bali egg mac itu kayak sandwich tapi pakai fish. Aku gak mau sih guys, gak terlalu suka ikan. Wah, hasil mancingnya banyak. Wah, segini. Gak perlu kolam pancing main. Kita mau jalan pulang guys, tapi sekalian cari makan. Ini pilihannya banyak banget guys, tapi kita bingung gitu mau makan apa. Kita nyemil dulu guys. And one dolmasi. Kayak churros ya. Kau coba yang ini. Iya, dia tuh direndam gula gitu.
Dia tuh masih hangat. Terus kalau digigit gulanya tuh kayak muncrat gitu loh. Tapi dalamnya lembut. Dalamnya tuh masih lembut, luarnya kering. Kalau lokma yang kecil-kecil tadi tuh udah dingin. Jadi kayak kurang gimana gitu. Tapi kayak adonannya sama sih. Coba. Apa ini? Manis banget. Manis banget tapi enak. Oke, segitu dulu video pertama di Istanbul. Di hari berikutnya aku mau ajak kalian untuk keliling Istanbul bagian Asia. See you in the next video. Bye!